Selamat malam semuanya, kembali lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Kali ini kita akan mereview film Indonesia yang baru saja keluar guys, yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film atau singkatnya JCDF. Dimulai dengan first impression gue ya. Mungkin kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan ketika menonton adalah film ini keren banget guys, sumpah. Ini salah satu film Indonesia yang bikin gue speechless dan gak nyangka sih sebenarnya sih. Mungkin itu kata yang tepat ya, gak nyangka ya, karena gue bener-bener gak tahu ya, gue gak nonton trailer, gue juga nggak begitu mengikuti marketingnya gitu ya, kayak di IG di mana-mana gue gak ngeliat sama sekali klipnya sama sekali. Jadi gue pas nonton gitu ya, diundang untuk premiere atau screeningnya gitu, gue bener-bener nggak tahu. Gue cuma tahu itu ya dari judulnya lah, gue berasumsi gitu itu ada film romantis gitu kan ya. Tapi ternyata ketika gue nonton, waduh, ternyata lebih dalam dari itu sih menurut gue. Mungkin yang disajikan oleh director ya Yandi Lawrence, yang disajikan oleh dia adalah romcom atau komedi romantis gitu ya. Ternyata pas gue masuk gitu ya dan nonton, gue juga nggak tahu film ini hitam putih gitu kan ya. Dan nonton, gue kira tuh awalnya ketika mereka memberikan ide untuk membuat film yang menjadi hitam putih itu cuma sekedar mungkin ya berapa scene gitu ya, tapi ternyata enggak guys, bisa dibilang full hitam putih sih, cuma di bagian awal dan ending doang yang ada warna gitu ya. Dan itu ada meaningnya juga, ada simbolis dan filosofinya juga gitu loh. Dan filmnya tentang apa sih? Jadi filmnya tentang karakter si Ringo itu namanya Bagus ya. Dia itu seorang penulis skenario film. Jadi suatu ketika dia pitching ke produsernya, Pak Yoram namanya, which is dia lucu banget ya si Pak Yoram itu ya. Chemistry dengan si Bagus atau karakter si Ringo tuh the best banget dah, tektokan komedinya. Jadi si Bagus itu pitching, dia punya film yang anti mainstream bisa dibilang lah. Filmnya tuh rada susah dijual juga, jadi Pak Yoram kayak, emang bisa kita menjual film hitam putih gitu. Jadi si Bagus tuh nge-pitch, dia punya ide film romcom hitam putih gitu guys. Dan cerita nyatanya si Bagus. Jadi bener-bener dia lagi mengalami nih, misalkan lagi ngedate sama ada perempuan yang dia suka itu dari SMA namanya Hana, dan kebetulan Hana ini habis berduka gitu karena suaminya yang lama meninggal gitulah. Nah jadi skripnya tuh unik, skripnya si Bagus. Jadi bener-bener kejadian nyatanya bener-bener plek-plekan gitu ceritanya lah. Jadi misalkan dia lagi ngedate nih hari ini, ngedate segala macam, terus di date-nya itu misalkan mereka ngomong apa sama apa, nah di skrip filmnya nanti ditulis percis gitu guys. Jadi bener-bener apa yang dia baru alami dia masukkan ke skripnya gitu. Nah pada suatu ketika si Pak Yoram nyuruh lah si Bagus, kita harus buru-buru nih. Terus dia juga disuruh jadi sutradara, tapi ternyata di tengah jalan hubungannya dia sama Hana tuh semakin buruk lah, karena itulah si Bagus itu karakternya egois, susah untuk mengerti Hana yang sedang berduka segala macam. Dia pengen semua tuh berjalan sesuai kemauannya dia doang gitu. Dan ya konfliknya di situ sih, ketika Pak Yoram nyuruh untuk buru-buru tapi ternyata kejadian nyatanya itu tidak happy ending gitu. Si Bagus pengennya padahal filmnya happy ending. Nah itu sih, itu keren sih di situ. Yang gue suka lagi sih komedi pasti satu ya, karena komedi bagus banget. Gue ngakak sih, lucu-lucu banget, mulai dari si Pak Yoram, Bagus segala macem, dari dialog sama actingnya itu bener-bener lucu sih, gestur-gesturnya segala macem. Terus ada komedi breaking the fourth wall juga, karena kan ini gue takut spoiler sih, tapi filmnya itu lumayan ada kayak layer-layernya gitu loh guys. Jadi kayak, aduh, gue takut spoiler sih, cuma intinya ada layer-layernya gitu deh. Jadi ada breaking the fourth wall gitu, kayak komedi yang pokoknya nanti kalian lihat deh di scene rada akhir tuh yang mereka lagi naik itu apa sih, motor galon ya kalau nggak salah deh, yang dia numpuk di belakangnya itu. Oh ini bagus nih, ada shot drone nih dari atas sini, terus dipakein shot drone aja, keren banget sih, itu lucu sih. Lucu banget. Terus kalau ngomongin karakter gue suka sih karakter Bagus, apalagi ya, meskipun karakternya ngeselin karena kan di sini dibuatnya egois banget Bagus parah, cuma ya itu
apa ya, bikin kita sebagai penonton merefleksikan diri kita sih ketika kita menonton gitu ya. Karena di film ini bagus menunjukkan rasa suka atau rasa sayangnya dia ke Hana itu dengan caranya dia yang sebenarnya tidak apa ya bisa dibilang ya, tidak terlalu etis lah gitu. Jadi merefleksikan diri sebenarnya kita mencintai seseorang tuh caranya udah bener apa belum sih, kayak gitu-gitu sih. Ya, apakah kita sudah melakukan yang memang pantas, yang harusnya dilakukan oleh seseorang ketika mencintai seseorang gitu-gitu sih. Itu keren sih meaning-meaningnya dalam situ. Jadi kayak kita study karakter juga gitu, kayak aduh jangan sampai deh kita kayak Bagus gitu nggak peka akan suatu hal, nggak bisa membedakan yang mana yang benar dan salah gitu-gitu segala macem. Ya Indian pastinya ada development karakternya ya gitu segala macem. Terus ada bisa dibilang twist juga ada. Terus karakternya misalkan kayak selain dari Ringo sama Nairina Zubir ya, yang karakter utamanya itu ya, ada Dion Yoko sama Sheila Dara juga. Mereka juga keren banget sih. Karakter bisa dibilang support ya, karakter support tapi porsinya bagus, komedinya juga mendukung banget. Oke, udah bagus deh nih film deh menurut gue. Sumpah lu have fun banget. Terus juga kalau ngomongin hitam putihnya, kita belum ngomongin hitam putihnya. Menurut gue adalah pastinya film hitam putih akan lebih sulit daripada film yang memiliki warna. Kenapa? Karena ini menurut gue ya, gue bukan expert juga nih, gue bukan ahli. Tapi menurut pandangan gue, karena hitam putih itu kan nggak ada warna ya. Warna itu pasti membantu kita untuk membuat kontras dalam suatu shot. Kayak misalkan nih gue nih hijau ya kan, pasti kan akan membedakan dengan hitam. Beda ceritanya nih kalau hijau nggak ada warna nih, bisa jadi nyaru nih abu-abu sama hitam ya gitu-gitulah segala macem. Nah di hitam putih kayak gitu, karena nggak ada warna akan lebih sulit. Lu cuma akan bermain dengan value gelap dan terang gitu loh. Jadi nggak ada warna yang berseberangan, misalkan ungu sama oranye itu kan jauh kan kontrasnya. Jadi nggak bisa main di situ. Dan di film ini menurut gue hitam putihnya di-treat dengan sangat baik. Karena itu lagi sih, karena film hitam putih itu nggak sekedar lu shot terus masukin filter black and white kelar. Itu nggak kayak gitu sih. Di film ini benar-benar harus semua dipikirkan. Mulai dari lu syuting secara langsung, lu harus mikirin warnanya, warna bajunya dan setnya itu harus dipikirin. Yang lebih gelap dan yang lebih terang yang mana gitu. Terus juga ketika di post production harus dipikirin lagi tuh value-nya, ada yang harus dinaikin gelap terangnya. Jadi subjek atau objek bisa berbeda dengan background gitu. Di hitam putih itu sangat sulit untuk di-achieve. Dan di film ini menurut gue sudah dieksekusi dengan sangat baik sih. Jadi kita ngelihat jelas dan enak dah nontonnya di hitam putih gitu. Itu sih, itu dari segi hitam putihnya ya. Kalau segi cerita ya, cerita juga keren menurut gue, karena ini beda banget guys sumpah. Mereka kan ngambil sudut pandang romcom dan karakternya unik menurut gue, yaitu penulis skenario film. Nah karakternya ini, jadi kan dia ngerti itu bagaimana di balik layar cara kerja gitu segala macam gitu. Jadi ada diajarin juga guys kayak struktur menceritakan film, storytelling film gitu dengan yang benar kayak gimana sih. Ada fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu segala macam. Di fase yang terakhir tuh resolusi segala macam itu dijelasin, dan itu ada seru sih, seru banget sih. Jadi ada banyak foreshadowing. Kayak kita sebenarnya udah tahu dari awal kan, udah dijelasin sama karakter Ringo kan. Misalkan gue lupa lagi. Pokoknya ada berapa fase gitu ya. Pokoknya di fase akhir tuh pasti resolusi, di sini konflik. Sebenarnya kita udah tahu. Kita akan mencapai titik itu, cuma ya kita penasaran aja sih. Ini resolusinya gimana nih? Padahal udah dikasih tahu gitu, udah ada foreshadowingnya. Terus juga ada simbolisme segala macam yang pakai botol, dia nunjukin grafik film harus naik turun segala macam. Itu bagus lah, analogisnya keren segala macam. Kalau kekurangan ya mungkin ada sedikit sih. Gue cuma satu ini doang nih yang menurut gue harusnya bisa lebih dapat lagi, yaitu adalah emosi antara Bagus dan Hana di, bukan ending juga sih, pokoknya ada ketika mereka yang menyelesaikan masalah mereka gitu lah ya. Jadi si Bagus mulai si Hana mulai mengkonfrontasi si Bagus, dan itu akhirnya pecah tuh di sana.
perpecahan terjadi, tapi menurut gue emosinya kurang dapet gitu. Emosi dari mereka berdua harusnya bisa lebih digali dari segi dialog lagi, dan bisa dibikin lebih personal lagi sih mungkin ya, karena gue tidak begitu merasakan emosi. Ya gue merasakan rasa kasihan gitu ya ke Hana, cuma gue kayak nggak merasakan sampai rasa sakit yang dirasakan gitu lah ya. Pokoknya begitulah guys, emosinya nggak terlalu tersampaikan ke gue. Nggak jelek ya, cuma menurut gue bisa lebih, harusnya gue bisa nangis di scene itu sih. Nggak jelek sama sekali, cuma harusnya gue bisa nangis sih di scene itu. Begitu aja sih ya reviewnya gitu sih. Pokoknya keren banget deh guys, sumpah kalian harus nonton karena ini bener-bener beda. Menurut gue ini beda banget. Maksudnya apa ya, kalau film romcom gitu biasa-biasa kan ya cinta-cinta, tapi ini dibalut dengan ada apa, dunia di balik layar film. Jadi ada jokes-jokes apa ya, jokes-jokes di balik layar lah gitu. Kayak misalkan si Bagus dipush sama produsernya untuk deadline sampai dia cuma makan mie doang sampai sakit tipes-tipes, kan itu orang-orang yang mengalami industri doang ya yang kayak gitu. Jadi kadang suka relate juga sih gitu. Yang suka ada deadline ya kan, kayak gitu suka relate juga sih. Kayak banyak jokes industri gitu sebenarnya, yang misalnya orang yang udah tahu bisa relate, yang nggak tahu bisa jadi terbuka gitu. Oh ternyata di industri kayak gitu ya, kadang-kadang kayak gitu dijadiin jokes jadi lucu sih, kayak gitu-gitu sih. Itu seru banget, jadi recommended banget dah. Unik banget, ini film romcom salah satu yang paling unik. Recommended buat kalian yang suka sama film drama, komedi, romantis. Apalagi nih, aduh cakep banget guys. Pokoknya the best lah, kalian langsung nonton aja ke bioskop yang terdekat dari rumah kalian, langsung ajak semuanya dah nonton, wajib bisa menurut gue. Oke, segitu aja review dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam.